Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur kembali pada kesempatan kali ini. Kita masih beri kesempatan untuk boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang begitu sempurna adanya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesempatan kali ini kita kembali akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam jelajah Alkitab yang terus-menerus kita akan pelajari dan terus akan kita renungkan bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan masuk dalam jelajah Alkitab pada seri yang ke-339. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-45 sampai yang ke-59. Ayat 45 berbunyi, "Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga ia menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kemudian ayat yang ke-59, lalu mereka mengambil batu dan melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan ini, kita bisa merenungkannya bahwa Tuhan Yesus menantang orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Petrus yang hidup bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun bersaksi bahwa Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Petrus ayatnya yang pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa, tetapi mereka telah memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Mereka memilih untuk tidak mencari kebenaran itu. Mereka malah memilih untuk menutup telinga dari firman Tuhan. Karena itulah mereka tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan, karena memang mereka bukan berasal dari Tuhan. Orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Orang Samaria adalah orang asli keturunan Yahudi. Di sini kalau kita melihat bahwa orang Samaria adalah orang bukan asli keturunan dari orang-orang Yahudi, karena mereka sudah bercampur dengan keturunan
non-Yahudi. Mereka mau menuduh Yesus bahwa memang Maria berbuat zina dengan orang non-Yahudi. Mereka menuduh Yesus kerasukan setan karena apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus tidak bisa dimengerti oleh mereka itu sendiri. Mereka tidak mengerti dengan firman yang disampaikan oleh Yesus karena mereka hanya mengerti hal-hal yang bersifat duniawi. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya Yesus sampaikan pada saat itu, yang perlu Yesus tetap menyampaikan apa yang perlu dia sampaikan kepada orang Yahudi pada saat itu. Karena Yesus tahu bahwa apa yang dikatakan pada hari itu akan dicatat di dalam Alkitab. Jika orang Yahudi pada waktu itu tidak mengerti, maka orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus yang nantinya membaca firman Tuhan ini atau membaca Injil ini, mereka akan mengerti. Hari ini kita sebagai orang percaya akan lebih mudah untuk mengerti apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Di dalam pengajaran ini, Yesus menekankan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan barang siapa menuruti firman-Nya, dikatakan di situ tadi, maka ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sekali lagi dikatakan ini bahwa siapa yang menuruti firman Tuhan, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Meskipun orang-orang Yahudi meragukan Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yesus tetap mengatakan semuanya itu. Memang pada saat itu umur Tuhan Yesus sebagai manusia belum sampai 50 tahun. Tetapi Yesus melihat Abraham. Yesus sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Ini adalah pernyataan Yesus yang sangat jelas bahwa Yesus sedang menjelaskan bahwa Dia setara dengan Bapa di sorga atau dengan Allah di sorga. Pernyataan Yesus, "Aku telah ada," dalam bahasa aslinya adalah ego eimi. Ego eimi ini sama dengan pernyataan "Aku adalah aku." Di dalam Perjanjian Lama ini diungkapkan oleh Jehovah, Bapa di sorga. Yesus sedang memperkenalkan diri bahwa Dia adalah Jehovah itu sendiri. Karena pernyataan tersebut, maka orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya dengan mengambil batu dan melempari Yesus dengan batu. Karena mereka menganggap bahwa Yesus sedang menghujat Tuhan. Karena apa? Karena Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yesus menghilang dan kemudian meninggalkan bait Allah pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah hal yang sangat penting. Yesus sedang menyatakan diri sebagai Tuhan. Dia juga menciptakan Abraham, sehingga Dia mengatakan bahwa Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Banyak orang tidak mau mengenalnya, karena itu sebaiknya kita benar-benar mengenal Yesus melalui firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita semakin teguh dan semakin percaya kepada Tuhan. Dan iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin memahami firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah ini menjadi satu pembelajaran yang baik yang terus kita tingkatkan supaya firman ini kita semakin memahaminya, dan orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan semakin menggali firman Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang sebagai pemberita-pemberita firman yang Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam seri berikutnya. Maranatha.